Andi Rewa mencibir. "Ariel, sekarang kau baru menyesal? Aku sudah memberikanmu kesempatan, tapi kau tidak menggunakannya." Dia pun melirik jam dan berkata, "Obat ini efeknya 2 jam. Nikmati baik-baik. Nanti kita lanjut bicara." Ariel hanya bisa menjerit di dalam hati. Dia menyesal bukan main. Tidak lama kemudian, seorang prajurit pasukan Galesong masuk membawa sebaskom air panas yang masih beruap. Andi pun mengambil baskom itu tanpa ragu, lalu menuangkan seluruhnya ke tubuh Ariel. Seketika jeritan neraka meledak di ruangan. Andi Rewa tiba-tiba menoleh ke Harley yang ada di samping dan berkata dingin, "Wan Po-jun, suntik juga dia." Apa iya dia hanya menonton? Lihatlah, dia sampai berkeringat karena bersemangat. Harley langsung menangis ketakutan. "Tuan Andi, ini keringat ketakutan. Aku sangat takut, bukan bersemangat." Andi Rewa menoleh ke Wan Po-jun. "Suntik dia juga." Wan Po-jun menjawab tegas, "Baik, Tuan Andi." Perkataan Andi membuat Harley benar-benar ketakutan sampai nyalinya habis. Ariel dan Harley hampir bersamaan menangis sambil meratap memohon ampun. Tetapi Andi Rewa sama sekali tidak menanggapi permohonan mereka. Sambil menahan rasa sakit, Ariel berteriak, "Kenapa kau harus berbuat seperti ini kepada kami? Sekalipun kami melanggar hukum, seharusnya kami diserahkan kepada hukum. Menurut hukum, paling berat kami hanya dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kenapa kau harus menyiksa kami sekejam ini?" Andi Rewa tertawa dingin. "Kejam? Waktu kalian menyiksa gadis-gadis tidak berdosa itu, kenapa kalian tidak berbicara tentang kemanusiaan? Sekarang giliran kalian yang mengalaminya. Kalian mendadak berbicara kemanusiaan? Apa kau kira kemanusiaan itu milik keluargamu saja?" Ariel menangis putus asa. "Menyiksa dan membunuh gadis-gadis itu, sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku hanya bertugas menyediakan mereka. Yang membunuh itu Harley dan orang-orang bejat sejenisnya. Orang-orang bejat seperti dia masih ada puluhan. Kalau kau mau melepaskan aku akan buka mulut. Aku akan bongkar semuanya demi menebus dosa." Andi Rewa mengangkat alisnya. "Apa maksudmu? Kalau bukan kau yang membunuh, lantas kau merasa kau tidak berdosa? Kau kira dengan menyediakan mereka kau tetap tidak bersalah? Baiklah, kalau begitu pakai logikamu itu. Aku juga tidak menyentuhmu, tidak memukulmu. Kalau begitu berarti aku tidak bersalah. Tapi, kenapa kau mengatakan aku kejam dan tidak manusiawi?" Ariel sadar benar, dirinya memang penuh dosa dan mustahil mendapat ampunan. Sambil menangis, dia meratap, "Aku mohon, aku mau menyerahkan semua bukti, semua data klien, semua rekaman, semua catatan siapa saja yang sudah mati. Asal kau lepaskan aku, semuanya akan aku serahkan kepadamu." Andi Rewa mendengus dingin. "Kenapa tadi waktu aku tanya, kau tidak langsung memberikannya? Waktu aku minta data itu, kenapa kau malah ngotot mau mati daripada menyerahkannya? Baguslah, sekarang rasakan sendiri apa artinya hidup lebih buruk dari mati." Kemudian dia menambahkan dengan suara pelan tapi dingin, "Percayalah, pada akhirnya semua data itu tetap akan aku dapatkan." Di sampingnya Harley sudah nyaris gila. Dia memelototi Ariel sambil meraung, "Ariel, bajingan kau! Ternyata kau merekam videoku secara diam-diam. Dulu, apa yang kau janjikan kepadaku?" Ariel yang digerus rasa sakit luar biasa juga melotot sambil memaki, "Tentu saja, aku harus menyimpan bukti. Kalau suatu hari ketahuan, kalian semua bisa melemparkan semua kesalahan kepadaku sendirian. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Aku harus punya pegangan untuk menyeret kalian juga kalau ketahuan." Andi Rewa melihat dua orang itu saling menggigit seperti anjing. Dia merasa jijik dan bergumam pelan, "Ingat ini baik-baik. Barang siapa mempermalukan orang lain, maka dia akan dipermalukan. Barang siapa menyiksa orang lain, maka dia akan disiksa. Langit tahu mana yang baik dan jahat. Karma tidak pernah meleset."
Setelah itu Andi Rewa menoleh pada Wan Pojun. "Pojun, selebihnya kau yang atur. 2 jam lagi aku akan datang lagi menemui mereka." Wan Pojun langsung menjawab tegas, "Baik Tuan Andi, serahkan kepadaku." Andi Rewa pun berbalik, meninggalkan ruang bawah tanah itu. 2 jam kemudian, saat Andi kembali, Ariel dan Harley sudah tidak ubahnya, bagaikan bangkai bernyawa. Siksaan rasa sakit dan penghinaan yang diterima benar-benar meluluh lantakkan mental keduanya. Baru di saat inilah keduanya benar-benar menyesali dosa-dosa mereka. Kalau hanya dipenjara seumur hidup, mereka pasti tetap tidak akan benar-benar menyesal. Tetapi saat disuruh merasakan siksaan, seperti para gadis yang dulu mereka siksa, barulah mereka sadar betapa kejinya diri mereka. Saat Andi Rewa masuk lagi, Ariel yang sudah seperti cacing tidak bertulang mendadak menangis keras. Dia merangkak ingin mendekat, tapi tubuhnya sudah tidak punya tenaga. Dia hanya bisa menggeliat seperti ulat di lantai dan merintih. "Tuan Andi, aku akan katakan semuanya. Aku akan membuka semuanya. Tolong berikan aku kematian yang cepat." Andi Rewa menatapnya dingin. "Kenapa? Sekarang kau baru sadar kalau kau salah?" Ariel menangis menyesal. Aku sadar. Aku berdosa. Aku pantas mati. Aku benar-benar menyesal pada semua gadis yang tidak bersalah itu. Aku tidak akan meminta ampun. Aku hanya memohon, biarkan aku menebus dosaku dengan nyawaku." 2 jam terakhir, baginya bagaikan 1000 tahun di neraka. Sekarang, sekedar membayangkan harus menanggung siksaan itu lagi, membuatnya rela mati secepat mungkin. Namun Andi Rewa hanya menatapnya datar, tanpa sedikit pun merasa iba. Dalam pandangan Andi, orang yang berbuat salah harus menanggung balasannya. Itulah keadilan. Kalau orang-orang semacam itu tidak dibuat putus asa, maka tidak ada keadilan bagi gadis-gadis tidak bersalah yang sudah dihabisi. Andi Rewa perlahan berkata, "Kesempatan akan kuberi, tapi hanya sekali. Kau harus membongkar semua bukti. Tidak boleh disembunyikan sedikit pun. Kalau kau kooperatif, dari sekarang sampai mati, aku akan memberimu kematian yang bermartabat." Ariel seperti mendapat pengampunan. Dia segera mengangguk sekuat tenaga. "Aku akan membongkarnya. Semua akan kubongkar. Aku punya 1 situs terdaftar di Brasil. Servernya juga di sana. Semua data kusimpan di server itu." Andi Rewa mengerutkan keningnya. "Data sepenting itu kau taruh di situs? Kau tidak takut diretas?" Ariel menjelaskan dengan cepat. "Situs itu kelihatannya hanya seperti situs donasi untuk penyandang disabilitas. Donasinya juga sebulan tidak sampai $1000. Sangat sederhana dan tidak mencolok. Jadi para hacker tidak tertarik. Ditambah lagi, aku sudah memasang firewall berlapis. Hacker biasa tidak akan bisa menembusnya." Dia melanjutkan, "Situs itu hanya bisa diakses kalau memakai password admin khusus. Barulah muncul halaman belakangnya. Semua bukti dan rekaman kusimpan di situ. Hanya aku yang tahu akun dan passwordnya." Andi pun menoleh ke Wan Pojun. "Berikan dia kertas dan pena. Suruh dia menulis alamat web dan data login." Tidak butuh waktu lama, Ariel pun menuliskan semua informasi tanpa sisa. Andi dan Wan Pojun segera pindah ke ruang monitor, membuka komputer di sana dan langsung mengecek situs tersebut. Seperti kata Ariel, situs itu memang tampak seperti situs donasi sederhana untuk penyandang disabilitas di Brasil. Tampilan seadanya, seperti milik organisasi kecil yang tidak terkenal. Begitu Wan Pojun memasukkan akun dan password, tampilan situs langsung berubah total. Di dalamnya tersimpan ratusan rekaman video, lengkap dengan nama-nama orang yang terlibat. Wan Pojun membuka salah satunya secara acak. Baru melihat beberapa detik, wajahnya bersama Andi sudah sama-sama menegang. Urat-urat wajah mereka menonjol karena marah. Wan Pojun gemetar menahan amarah. "Tuan Andi,
Bajingan-bajingan ini pantas dicincang hidup-hidup. Andi pun sama. Kedua bola matanya memerah melihat rekaman itu. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan di zaman damai seperti sekarang masih ada binatang berbulu manusia sekejam itu. Yang lebih memuakkan lagi, binatang-binatang ini semuanya adalah orang-orang yang katanya elit masyarakat barat, kaum bangsawan, tokoh kelas atas, tetapi cara mereka bertindak benar-benar lebih kejam daripada iblis. Beberapa di antara mereka, kebejatannya bahkan mungkin membuat Nazi pun merasa malu kalau melihatnya. Baru membuka beberapa rekaman, amarah Andi sudah memuncak dan darahnya berdesir mendidih. Dia menoleh pada Wan Po-jun, suaranya terdengar dingin. "Wan Po-jun, aku punya tugas untukmu." Wan Po-jun langsung berdiri tegap. "Tuan Andi, silakan perintahkan." Andi Rewa berkata tegas, "Segera kerahkan orang untuk menganalisis semua rekaman dan arsip ini. Pastikan semua nama terdata. Hitung, ada berapa orang dan sudah berapa banyak gadis yang mereka sakiti. Gali sampai ke akarnya, siapa mereka semua. Buat daftar hitamnya. Setelah urusan keluarga Winata selesai, akan kukejar mereka satu persatu." Wan Po-jun langsung menjawab, "Mantap, siap Tuan Andi." Andi Rewa lalu mengunduh beberapa rekaman tentang Harley ke ponselnya sendiri. Setelah itu dia berkata pada Wan Po-jun, "Kurasa sudah waktunya menyuruh Noah dan Camilla Winata berangkat." Wan Po-jun tanpa ragu menjawab, "Baik, akan aku atur sekarang juga." Andi Rewa berjalan keluar ke teras di lantai 4. Dari situ dia bisa melihat jelas perkebunan keluarga Winata di kejauhan. Melihat para penjaga keluarga Winata yang masih sibuk berpatroli di sana, sudut bibirnya terangkat dingin, menampakkan senyum mengejek. Malam ini, raja baru keluarga Winata akan jatuh. Di waktu yang sama, di Samudra Hindia yang luas, Camilla sedang menikmati senja merah muda yang menakjubkan di ufuk barat. Namun di sela-sela menikmati keindahan itu, hatinya dipenuhi tanda tanya. Di kejauhan, sebelah kanan, samar-samar terlihat daratan. Dia tahu itu adalah Sri Lanka, mutiara Samudra Hindia. Di dalam hatinya timbul rasa heran. Dia merasa sejak kemarin kecepatan kapal kargo ini jauh melambat. Sampai-sampai sehari semalam berlalu, kapal tetap belum menjauh dari garis pantai Sri Lanka. Padahal normalnya hanya butuh jarak tempuh 3-500 km untuk meninggalkan Sri Lanka di belakang. Kecepatan kapal memang bukan yang tercepat, tapi sehari semalam seharusnya paling tidak sudah menempuh 6-700 km. Ketika dia masih asik menebak-nebak, Riani tiba-tiba berjalan cepat ke geladak dan mendekatinya. Mendengar suara langkah kaki, Camilla menoleh. Melihat itu, Riani, dia pun melambaikan tangan sambil tersenyum. "Riani?" Riani membalas senyum kecil lalu berkata, "Camilla, waktunya sudah hampir tiba. Ayo cepat kembali ke kabin untuk berkemas." Camilla menjadi bingung. Berkemas? Bukankah dek kapal akan dipakai para awak bekerja? Apa yang harus aku kemasi? Riani menjawab serius, "Kita harus mengemas barang pribadi. Setengah jam lagi helikopter pasukan Galesong akan datang menjemput kita untuk pergi." Camilla terkejut. "Riani? Bukankah Tuan Andi sudah memutuskan kita akan ke Suriah? Kenapa tiba-tiba kita harus pergi?" Dia menatap Riani dengan cemas. "Jangan-jangan Tuan Andi berubah pikiran. Tidak mungkin, beliau bukan orang seperti itu. Lalu mau dibawa kemana kita sebenarnya?" Riani tertawa pelan. "Tuan Andi mengatakan, kemana kita akan pergi belum boleh diberitahu sekarang. Bahkan aku sendiri belum tahu. Yang ku tahu, kita hanya punya waktu setengah jam untuk bersiap-siap. Helikopter akan membawa kita ke Colombo, ibu kota Sri Lanka." Camilla bergumam, "Sri Lanka?" Dia menoleh dan menatap daratan di kejauhan. Pantas saja kapal melambat. Rupanya kita memang mau turun di sini. Dia lalu memandang Riani. "Riani, kau juga ikut ke Colombo?" Riani mengangguk. "Iya, sesuai perintah Tuan Andi, aku harus mengawalmu sampai tujuan." Camilla mengangguk pelan, lalu bertanya, "Apakah kakek sudah tahu
Riani menjawab, "Begitu menerima perintah, aku langsung datang memberitahumu. Untuk Tuan Noah dan Tuan Yunan, sebaiknya kau sendiri yang memberitahu mereka." Kamila menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan segera memberitahu kakek dan Tuan Yunan, agar mereka juga bersiap-siap." Riani mengangguk. "Aku juga mau berkemas. Kita kumpul lagi di dek kapal ini 25 menit lagi." Kamila pun berlari kecil kembali ke kabin. Saat itu Noah Winata sedang duduk santai, menekuni ukiran pada sepotong kayu bekas seukuran kepalan tangan. Kayu itu dia temukan di kapal secara kebetulan. Karena bosan, dia memengutnya untuk diukir, sekadar mengisi waktu. Di sisinya, pengawal setianya yaitu Tuan Yunan membantu menghaluskan ukiran dengan amplas halus sambil memuji, "Tuan Noah, tidak kusangka kau punya bakat ini. Patung yang Tuan ukir ini benar-benar mirip aslinya." Noah Winata tersenyum. "Waktu kecil, cita-cita terbesarku memang menjadi pemahat. Dulu bahkan aku sempat berguru pada seniman kayu." Sambil menatap patung di tangan Yunan, dia berkata tulus, "Yunan, patung itu kuberikan kepadamu. Kalau kelak aku tidak ada, anggap saja itu kenangan dariku untukmu." Yunan merasa terharu. "Terima kasih, Tuan Noah. Aku benar-benar suka patung ini. Akan aku jaga baik-baik dan tidak akan aku sia-siakan." Noah Winata mengangguk. "Kalau kelak ada rejeki sehingga bisa mendapatkan kayu gaharu berkualitas, aku akan membuatkan satu patung lagi untukmu." Yunan berkata dengan terbata, "Sudah cukup Tuan, yang ini saja aku sudah sangat berterima kasih." Noah Winata hanya tertawa pelan. "Yang patut berterima kasih justru aku. Kau sudah setia mendampingiku bertahun-tahun dan banyak berkorban. Bahkan sekarang harus ikut terseret masalahku. Jujur, aku benar-benar merasa bersalah." Yunan buru-buru berkata, "Tuan Noah, ini semua adalah tanggung jawabku." Noah Winata mengangguk. Dia baru hendak berbicara lagi, tapi pintu kamar sudah didorong terbuka. Kamila muncul dengan tergopoh-gopoh. Melihat kakek dan Yunan ada di sana, Kamila langsung berkata, "Kakek, Tuan Yunan, Tuan Andi memberi perintah baru. Kita harus segera beres-beres. Setengah jam lagi ada helikopter yang akan membawa kita ke Kolombo, ibu kota Sri Lanka." Noah Winata terkejut. "Bukankah kita akan ke Suriah? Kenapa jadi Kolombo?" Kamila menggeleng. "Aku juga tidak tahu pasti. Ini perintah langsung dari Tuan Andi, disampaikan lewat Nona Riani, dan Nona Riani juga akan ikut bersama kita." Noah Winata mengerutkan keningnya. "Aneh, ke Suriah itu masuk akal, karena pasukan Galesong mempunyai markas di sana. Kita pasti aman. Tapi Kolombo, kenapa kita harus ke sana?" Yunan juga bingung. Sri Lanka itu negara yang keadaannya cukup kacau. Pasukan Galesong pun tidak punya pasukan di sana sebanyak di Suriah. Bukankah itu kurang aman? Kenapa Tuan Andi mendadak mengubah rencana? Kamila menghela napas. "Sudahlah, jangan dibahas dulu. Kalau Tuan Andi sudah memutuskan, kita harus patuh. Ini pasti merupakan berkah, bukan celaka. Kita hanya bisa percaya pada Tuan Andi. Lagi pula, helikopter akan segera datang. Kita harus cepat berkemas." Noah Winata menghela nafas panjang dan berbisik, "Kamila benar. Hidup kita pun sudah diselamatkan oleh Tuan Andi. Jadi, apapun keputusannya harus kita patuhi. Ayo, cepat bereskan barang. Kita siap berangkat." 20 menit kemudian, Noah Winata, Kamila, dan Yunan sudah tiba di geladak kapal dengan membawa barang-barang pribadi mereka. Saat itu, langit di atas lautan mulai gelap. Hanya tersisa sedikit cahaya senja di ufuk barat. Di geladak, Riani sudah menunggu mereka sejak 10 menit yang lalu. Begitu melihat Riani, Noah Winata segera menyapa dengan sopan, "Nona Riani, maaf merepotkanmu. Harus menemani kami lagi kali ini." Riani tersenyum tipis.
Tuan Noah, tidak perlu sungkan. Selama itu perintah Tuan Andi, aku akan berusaha melakukannya sebaik mungkin. Setelah itu dia melihat jam tangannya lalu berkata, Tuan Noah, helikopter sebentar lagi tiba. Kita masih berjarak sekitar 200 km lebih dari Kolombo. Waktu terbangnya kira-kira 1 jam. Noah Winata mengangguk pelan. Sebenarnya dia sangat ingin tahu kenapa Andi Rewa tiba-tiba mengatur agar mereka ke Kolombo dan apa rencana berikutnya setelah sampai di sana. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tetap mengikuti pengaturan Andi. Tidak lama kemudian, sebuah helikopter berat meluncur cepat ke arah di atas permukaan laut. Begitu mendekati kapal, kecepatannya berkurang, lalu perlahan turun tepat di atas geladak. Begitu mendarat, pintu kabin segera terbuka, dan beberapa prajurit pasukan Galesong bersenjata lengkap turun dengan sigap. Pemimpin mereka berjalan cepat ke hadapan Riani dan berkata dengan hormat, Nona Riani, kami diutus Tuan Andi untuk menjemputmu dan tamu lainnya ke Kolombo. Waktunya mendesak, silakan segera naik helikopter. Riani mengangguk, lalu berkata kepada Noah Winata, Tuan Noah, silakan duluan. Noah Winata tidak ragu lagi. Dengan bantuan beberapa orang, dia naik ke kabin helikopter. Begitu semuanya sudah naik, baling-baling berputar kencang. Helikopter pun meraung dan terbang menembus langit menuju Sri Lanka. Sementara itu di New York, Amerika Serikat, Mary Kalista baru saja selesai latihan paginya. Kemudian menelpon Andi Rewa. Begitu Andi mengangkat telepon, Mary Kalista langsung bertanya, Andi, apakah kau sudah tiba di New York? Andi Rewa tersenyum, sudah. Memangnya ada apa? Mary Kalista menjawab dengan nada manja, Andi, ada orang yang berani menggangguku. Kau harus membela aku ya. Andi Rewa langsung bertanya serius, siapa yang berani macam-macam denganmu? Mary Kalista mendengus kesal, Rubin Winata, salah satu perusahaan keluarga mereka, membeli gedung konserku dengan harga tinggi, lalu tiba-tiba mengatakan kalau gedung itu mau direnovasi. Mereka memaksaku menunda konser atau pindah lokasi, padahal panggung sudah hampir selesai dipasang. Peralatan suara dan tata panggung juga sudah masuk semua. Kalau harus pindah, jelas tidak akan sempat. Andi Rewa mengernyit, brengsek. Ini jelas mereka sengaja mencari gara-gara. Apa maksudnya melakukan itu? Mary Kalista mendengus. Dia menghubungi Rara dan mengatakan ingin mengundangku makan di rumah mereka. Aku yakin mereka pasti ingin memancingku untuk bicara. Mungkin mereka curiga tentang hilangnya Harley dan ingin menggali informasi dariku. Andi Rewa bertanya, jadi maksudnya kalau kau tidak mau makan bersama, konsermu bakal dipaksa ditunda? Mary Kalista menggerutu, benar, mereka benar-benar mau menekanku. Kalau konser pertama mundur, jadwal puluhan konser lainnya juga akan kacau. Walau aku tunda konser New York, bisa saja mereka membuat masalah lagi di konser yang lainnya. Andi Rewa bertanya, lalu bagaimana rencanamu? Mary Kalista merajuk manja, Andi, boleh tidak kau temani aku ke rumah keluarga Winata? Tapi kalau kau sibuk juga tidak apa-apa. Aku akan mengumumkan masalah venue ke publik. Konser New York kutunda dulu. Nanti konser di kota lain lanjut dan New York kututup di akhir tur. Andi Rewa tertawa. Kalau begitu, ribuan fansmu di New York pasti kecewa. Mary Kalista mendesah. Mereka pasti bisa mengerti. Andi pun berkata, sudahlah, apa iya kau harus mengecewakan fansmu? Makan bersama di rumah keluarga Winata bukan? Kebetulan aku memang mau ketemu mereka. Katakan kepada Rara untuk menyetujuinya. Nanti aku kirim alamatku, kau jemput aku dulu, lalu kita datang ke sana bersama-sama. Mary Kalista langsung bersorak girang. Benarkah? Wah, kau yakin tidak apa-apa? Andi Rewa tersenyum. Tidak apa-apa. Aku memang mau ketemu mereka. Pas sekali. Kita ketemu hari ini juga. Mary Kalista langsung bersemangat. Baiklah, aku akan mengatakan kepada Rara sekarang. Kalau waktunya sudah fix,
Aku akan langsung menjemputmu. Ketika Rara mendengar Andi mau menemani Mary Kalista ke rumah keluarga Winata, dia langsung merasa lega. Kalau Mary Kalista pergi sendiri, mati pun dia tidak akan berani mengizinkannya. Tapi kalau Andi Rewa ikut, dia pun merasa senang dan tenang. Baginya, Andi pasti bisa mengendalikan keluarga Winata. Kalau tidak, mana mungkin Harley bisa dibekuk oleh Andi Rewa. Dia pun segera menelpon Rubin dan berkata, "Tuan Rubin, Nona Mary Kalista bisa makan siang ini. Apakah kalian siap?" Begitu mendengar itu, Rubin langsung tahu tekanannya berhasil. Dia pun tertawa. "Siap, tentu siap. Kalau Nona Mary Kalista bisa datang siang ini, aku akan siapkan jamuan keluarga paling mewah. Kami tunggu kedatangannya. Berikan saja alamatnya, aku akan mengirim mobil menjemput Nona Mary Kalista." Rara menolak dengan dingin. "Tidak usah repot. Nona Mary Kalista punya mobil. Nanti kami akan langsung ke sana." Rubin tidak memaksa lagi dan hanya tertawa. "Baik, kalau Nona Mary Kalista mau seperti itu, kami akan menunggu di rumah." Rara tidak mau basa-basi. "Kalau begitu sampai jumpa." Lalu dia menutup sambungan telepon. Rubin meletakkan ponsel, lalu menatap Daniel di depannya. "Ayah, Mary Kalista sudah setuju datang siang ini." Daniel mengangguk puas, lalu berkata dingin, "Gadis itu pasti tahu sesuatu tentang hilangnya Harley. Sekarang tinggal lihat, apakah kita bisa menggali informasi darinya atau tidak." Rubin sedikit khawatir. "Ayah, gadis itu kan public figure yang sangat terkenal. Kalau dia sengaja berpura-pura bodoh, kita juga susah menekannya." Daniel mendengus. "Public figure? Di mataku, public figure itu tidak ada harganya. Kalau benar dia tahu sesuatu tapi tidak mau bicara, jangan harap dia bisa keluar hidup-hidup dari rumah keluarga Winata." Tidak lama kemudian, Mary Kalista pun naik mobil menuju villa tempat Andi menunggu. Begitu menjemput Andi di depan gerbang, rombongan mobil itu langsung meluncur menuju kawasan kediaman keluarga Winata yang berada tidak jauh dari sana. Saat iring-iringan mobil tiba di gerbang utama kediaman keluarga Winata, Rubin pun berpura-pura keluar untuk menyambut. Meski putranya sendiri masih hilang tanpa kabar, di wajahnya tetap terpasang senyum munafik yang dibuat-buat. Namun, ketika melihat Andi dan Mary Kalista turun bersama dari mobil, ekspresi penuh senyum itu seketika berubah menjadi sangat buruk. Walaupun dia dan Andi hanya pernah bertemu sekali, kesan Rubin terhadap Andi amatlah mendalam. Pada malam hilangnya Harley, dia sempat dibuat tidak berdaya di depan Andi. Sepanjang hidupnya, baru itulah pertama kalinya Rubin dipermalukan begitu rupa oleh seorang pemuda seumur anaknya sendiri. Rasa malu itu terus terpatri di hatinya. Jadi begitu melihat Andi lagi, tentu saja dia merasa sangat kesal. Dia pun mengerutkan alisnya dan menatap Andi sambil bertanya sinis, "Yang aku undang hanya Nona Mary Kalista. Kenapa kau juga ikut? Kau pikir dengan status rendahanmu, kau pantas menginjakkan kaki di kediaman keluarga Winata?" Andi Rewa terkekeh lalu menukas. "Wah, suaramu lantang sekali. Kenapa? Kau tidak senang melihatku datang?" Rubin mendengus dingin. "Tentu saja tidak senang. Kalau kau tahu diri, cepat enyah dari sini. Jangan membuat kotor pemandangan." Mary Kalista tidak menyangka kalau Rubin berani menyerang Andi secara terang-terangan. Dia pun maju selangkah dan berbicara dengan suara dingin. "Tuan Andi adalah sahabat baikku. Aku yang memintanya menemaniku kemari. Kalau keluarga Winata tidak tahu cara menghormati tamu, kami juga bisa langsung pergi sekarang." Rubin pun membentak marah. "Nona Mary, apakah kau tidak peduli kalau konsermu batal?" Mary Kalista menatapnya penuh penghinaan. "Aku tidak peduli. Demi Tuan Andi, meskipun semua konserku batal, aku juga tidak peduli sedikit pun." Selesai bicara, dia langsung menoleh ke Andi Rewa dan berseru mantap, "Andi, ayo kita pergi.